Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah. Walaupun ibadah tetap secara online, tapi kita tetap bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Dan saya berdoa juga pada hari ini agar kita juga di dalam kondisi kesehatan yang terbaik. Dan juga keluarga kita sama-sama bisa menikmati ibadah pagi hari ini. Izinkan saya untuk menguatkan kita lewat satu ayat firman Tuhan yang juga menguatkan secara pribadi. Menguatkan saya secara pribadi tentunya. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 yang bagian yang ke B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari pagi hari ini, saya mau undang kita semua yang menyaksikan ibadah online ini. Kita boleh sama-sama, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Dan kita tahu kepada siapa kita menyembah dan memuji. Mari sama-sama arahkan setiap hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau nyatakan ujilah kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selidiki batinku.
Tuhan Yesus pagi hari ini. Ku agungkan, oh Yesus Raja, Yesus Raja. Engkau yang berkuasa ya Tuhan, ya berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi mari nyatakan, ku agungkan Yesus, ku agungkan, oh Yesus Raja. Kau yang berkuasa, yang berkuasa dan layak ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi mari nyatakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Oh, mari kita menyembah Dia pagi hari ini. Mari angkat pujian bagi Dia, mari bermazmur bagi Dia pagi hari ini. Oh, terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak Tuhan, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab
bahwa kami ada hari ini semua bukan karena kebaikan kami sendiri Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk kami boleh dekat lebih dalam lagi Tuhan mengenal Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini kami boleh menyadari Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Mari Tuhan beracaralah Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang terus menguatkan hati kami Tuhan. Engkau yang terus menjadi satu hal yang kami rindukan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Mari alami hadirat Allah pagi hari ini dimanapun Anda berada. Mari sama-sama katakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Haleluya Tuhan. Biarlah lebih dalam lagi Tuhan kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari sekali lagi katakan lebih dalam lagi Tuhan, kami mau mengenal dan mengasihi-Mu Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Shalom, selamat pagi
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Engkau. Terimalah segala pujian penyembahan kami, dan saatnya kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau urapi hamba-Mu, dan Engkau memimpin kami umat Tuhan, dimanapun kami berada, yang mengikuti ibadah secara online. Kami menyerahkan waktu di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga lewat firman Tuhan, kami disegarkan, kami dikuatkan. Mengucap syukur dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang berdiri teguh dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan membuka dalam Filipi 4 ayat yang pertama. Dalam Filipi 4 ayat yang pertama, kalau sudah menemukan, mari kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Filipi ini, dia tidak hanya bisa memberikan nasihat dan penguatan kepada umat Tuhan pada waktu itu supaya mereka teguh berdiri, tetapi Rasul Paulus juga membuktikan bahwa dia adalah seorang rasul yang teguh pendirian imannya, sehingga meskipun dia sedang berada di dalam sebuah tahanan di penjara karena memberitakan Injil, dia tetap bisa memberikan arahan-arahan serta nasihat-nasihat firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan kalau kita membaca keseluruhan yang ada dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, kita akan menemukan paling tidak ada 14 kali kata bersukacitalah. Kalau dia bisa berkata bersukacitalah sementara ia sedang berada di dalam sebuah penjara, itu memperlihatkan kepada kita bahwa Rasul Paulus bukan sekedar pengajar, bukan sekedar orang yang mengerti tentang firman, tapi dia adalah orang yang betul-betul mengenal Allahnya, mengenal Tuhan Yesus, dan menghidupi firman Tuhan dalam setiap kehidupannya. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 15 ayat 58, Paulus berbicara demikian kepada jemaat di Korintus, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita akan menemukan beberapa kali Rasul Paulus harus memberikan nasihat dan penguatan kepada jemaat-jemaat yang pernah ia layani. Dia berkata, berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa demikian? Karena persekutuan dengan Tuhan, pelayanan yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak menjadi sia-sia. Di bagian yang lain dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar apa yang menjadi rahasia kekuatan dan keteguhan seorang Rasul Paulus sehingga dia dapat tetap berteguh dalam Tuhan. Dan kita akan belajar bagaimana kita juga meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus supaya di masa-masa yang sulit ini, di masa yang sukar dan masa yang tidak menentu ini, di dalam pandemi COVID-19 ini, supaya kita sebagai orang percaya dapat tetap berdiri teguh dan tidak goyah dalam iman kita kepada Tuhan. Mari kita lihat saudaraku, yang pertama, kalau kita membaca dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6, dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, agar kita tetap menjadi teguh dalam Tuhan, pertama, kita
jangan sampai dikuasai oleh kekhawatiran. Tetapi berdoalah dengan permohonan dan pengucapan syukur. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kekhawatiran kalau menguasai hidup kita, maka kita menjadi tidak tenang. Bila kekhawatiran menguasai hidup kita, maka kita bisa menjadi cemas. Kalau kekhawatiran terus menguasai hidup kita, maka kita akan gelisah. Bahkan tidak sedikit orang di masa pandemi ini sulit untuk tidur. Mengapa? Karena terlalu beban berat yang dirasakan dan terlalu banyak kekhawatiran yang sedang menjadi fokus utama dalam hidupnya. Sehingga tidak heran orang bisa menjadi kurang sehat akibat kekhawatiran yang menguasainya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka tidak perlu khawatir, tapi menyatakan segala sesuatunya dalam permohonan dan dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita mungkin menghadapi berbagai tantangan yang berat, masalah-masalah yang ada, belajarlah percaya, belajarlah berdoa, memohon pertolongan Tuhan, dan dalam pada itu belajarlah tetap mengucap syukur. Kalau kita memiliki hal ini, saya yakin, saya percaya, kita akan terus menjadi orang yang tegak berdiri. Kita tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Yang kedua, kita akan membaca dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, kata pikirkanlah semua itu di dalam bahasa Inggris dikatakan meditate on these things, artinya renungkanlah hal-hal yang baik itu. Yang kedua, saudaraku, supaya kita tetap berteguh dalam Tuhan, maka kita perlu merenungkan hal-hal yang baik yang datangnya dari firman Tuhan. Saudara, kalau kita merenungkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, maka janji firman Tuhan, damai sejahtera yang melampaui akal kita akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Damai yang datangnya dari Tuhan tentunya. Saudara, di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8, coba kita lihat saudaraku, apa yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 8. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ingat firman Tuhan berkata, kalau kita tidak lupa memperkatakan Taurat itu, dan kita bertindak hati-hati, dan kita merenungkannya siang dan malam, maka dikatakan perjalanan kita akan berhasil dan kita akan menjadi orang yang beruntung. Saya percaya pagi ini setiap kita ingin menjadi orang yang berhasil, setiap kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung. Tidak ada cara lain seperti itu. Kalau kita ingin tetap teguh berdiri dalam Tuhan, maka belajarlah merenungkan hal yang baik yang datangnya dari firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Biarlah firman Tuhan akan mengisi pikiran kita. Firman Tuhan akan mengisi hati kita. Kalau hati kita, pikiran kita diisi penuh dengan firman Tuhan, maka ada buah-buah yang baik yang akan terjadi. Karena firman Tuhan itu adalah benih kehidupan. Dan benih kehidupan adalah benih yang menghidupkan. Paulus pernah berkata demikian. Ya, Yesus pernah berkata demikian, maksud saya. Dia berkata bahwa daging sama sekali tidak berguna, tetapi roh lah yang memberi hidup. Dan firman itu adalah roh yang memberikan hidup. Karena itu belajarlah untuk merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan apa yang baik
yang datangnya dari Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai saya dan saudara dan kita semuanya. Yang ketiga, saudaraku, mari kita akan melihat kembali dalam kitab Filipi tadi, saudaraku. Kita melihat di ayat yang ke-11. Mari kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi 4 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama ya. Demikian bunyi firman Tuhan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelebihan, kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekasih-kasih Tuhan. Yang ketiga, rahasia Paulus bisa berdiri teguh dalam Tuhan, yaitu dia belajar mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Saudara, di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan, kalau ibadah bila disertai dengan rasa cukup, maka akan memberikan keuntungan yang besar. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari ini saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu saudara hadapi. Tapi belajarlah mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Bersyukurlah kalau Tuhan memelihara sampai detik ini. Saudara. Paulus pernah berkata, asal ada makanan, pakaian, minuman, cukuplah. Artinya, kalau kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang tenang, orang yang tidak gelisah, menjadi orang yang bersyukur, bahkan menjadi orang yang terus bersuka cita. Paulus menyadari dia pernah mengalami apa yang namanya kelimpahan. Dia pernah mengalami apa yang namanya kelebihan. Dia pernah mengalami apa yang namanya hal yang baik. Tapi jangan lupa, dia pun mengalami hal yang buruk dalam hidupnya. Misalnya dia harus mengalami kelaparan, dia harus dipenjara. Tetapi satu hal yang menarik, dia berkata, bersukacitalah, bersukacitalah. Inilah satu sikap, satu bukti bahwa seorang Paulus adalah seorang yang berdiri teguh dalam Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita betul-betul berdiri teguh dalam Tuhan? Atau masihkah kita dapat berdiri teguh di tengah-tengah kondisi yang ada hari-hari ini? Saya ulangi, yang pertama, jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran, tapi berdoalah dengan permohonan dan pengucapan syukur. Yang kedua, renungkanlah hal-hal yang baik, renungkanlah firman Tuhan. Dan yang ketiga, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Karena kalau ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan yang besar. Biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini, jemaat Tuhan, saya sapa saudara dari tempat ini, mari kita jangan mau digeserkan dari pengharapan akan Injil Tuhan. Karena waktunya akan tiba, suatu kali kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena itu, penderitaan yang sekarang yang sedang kita hadapi tidak akan sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Tidak akan sebanding dengan warisan surgawi yang akan kita terima ketika kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Peganglah yang baik, berdiri teguh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa surgawi Tuhan, hamba telah selesai untuk menyampaikan firman-Mu. Tetapi Roh Kudus terus akan berbicara kepada kami sekalian. Melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Mungkin di antara mereka ada yang sedang mengalami berbagai-bagai kesulitan, tantangan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kami melihat ada orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan, ada orang-orang yang harus kehilangan anggota keluarganya karena meninggal dunia,
terinfeksi COVID-19 ini. Bahkan ada umat Tuhan yang mungkin usahanya mengalami keadaan yang macet, sehingga akan sulit sekali untuk pengelolaan keuangan, untuk ekonomi yang ada. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau tahu Bapa, betapa kesulitan yang dialami oleh jemaat Tuhan, tantangan yang mereka alami. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini, biarlah setiap kami semua untuk belajar bersama-sama, supaya kami belajar percaya kepada Tuhan, tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran, dan supaya kami mau belajar merenungkan firman Tuhan, dan supaya kami mau sungguh-sungguh belajar untuk kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk mencukupkan diri kami dengan apa yang ada. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kalau ada umat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa di tempat ini dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu Yesus, Engkau Tuhan yang menyembuhkannya. Kalau ada yang sedang mengalami buntu jalan, Engkau berikan jalan keluar. Kalau ada yang sedang berduka, yang sedang mengalami berbagai kesedihan, biarlah Roh Kudus Engkau yang memberikan penghiburan kepada setiap mereka. Bapa, kami berdoa juga untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPPS Kampung Duri. Tuhan juga memberkati baik Ibu Gembala yang melayani bersama tim semua jemaat Tuhan di masa-masa pandemi ini. Meskipun tidak sementara waktu tidak bisa ibadah tatap muka secara langsung, melalui online, biarlah ini tidak mengurangi rasa syukur, rasa sungguh-sungguh terfokus kepada pemberitaan dan kepada ibadah yang ada melalui online sekalipun. Terima kasih Bapa, mengucap syukur, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kekasih-kasih Tuhan, kalau demikian terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam cinta kasih yang berkelimpahan dari Bapa Surgawi, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, pertolongan dan pengurapan Roh Kudus akan menyertai langkah hidup kita semuanya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.